Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dan tentunya menemani Anda sampai 1 jam ke depan dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Baik pemirsa Dhamma TV, bagaimana kita sebagai makhluk yang katanya datang ke muka bumi ini belajar untuk mengenali bagian-bagian dari perangkat tubuh kita dan kemudian harus berakhir dengan bahagia. Apakah benar kita akan bahagia? Nah, tentunya kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Jakarta. Beliau sudah keliling dunia ini dan mampir di Malang, berkesempatan untuk berdiskusi mengenai berkah terlahir jadi manusia. Apa kabar Namo Buddhaya, Bante Dhamma Subuh? Sehat. Sehat, wes itu nomor 1 itu sehat ya Bante ya. Ya. Baik, Bante dari mana aja nih Bante? Katanya habis keliling nih. Ya, kemarin keliling Wesak. Kemana aja itu? Jawa dan luar Jawa. Ya. Ya. Di luar Jawa di mana Bante? Kemarin dari Sulawesi saya. Masih banyak ya umat Buddha di Sulawesi? Masih. Di kota apa itu? Semua kota. Karena begini, dulu ketika Indonesia itu Menteri Agamanya Pak Tarmisi Tahir. Ya. Jadi Pak Tarmisi Tahir sebagai Menteri Agama, beliau sering menyampaikan begini. Saudara-saudara sekalian, kita di Indonesia itu unik dalam kehidupan keagamaan. Uniknya di mana? Di Indonesia itu kita mempunyai zaman itu 27 provinsi. Dari 27 provinsi itu 22 provinsi basis Muslim. Hindu basis di Bali. Protestan basis di Irian zaman itu. Nah, Buddhis tidak punya basis, tapi menyebar, nyelempit di mana-mana. Nah, gitu. Ini menurut Pak Tarmisi Tahir, dan beliau mengajak begini, karena dulu itu ada tematik kehidupan beragama di Indonesia itu dengan tematik trilogi kerukunan umat beragama, dulu gitu. Maka dari komposisi seperti tadi itu beliau mengajak, karena itu saya mengajak kepada kita semua, mau atau tidak mau, menerima atau menolak, mengakui atau tidak, bahwa saudara-saudara Buddhis itu adalah saudara tua. Artinya umat Buddha itu adalah saudara tua. Ini jujur dari Pak Tarmisi Tahir sebagai Menteri Agama. Kalau tidak percaya, tanya sama beliau itu. Gitu. Beliau di mana sekarang? Iya. Nah, jadi yang menarik adalah saya mengelilingi Indonesia. Semakin mengelilingi Indonesia, semakin mencintai Indonesia. Perjalanan saya yang terbaru 2018 kemarin ke Timur Tengah. Jadi kalau orang-orang cerita Timur Tengah yang mungkin hanya cerita yang tanpa kesana, saya tidak bercerita tapi pernah kesana. Wah, gitu. Ya, tepatnya kemana nih? Itu perjalanan dari Mesir, kemudian mendarat Israel dan seterusnya, Palestina, Hebron dan seterusnya, sampai berakhir kembali lagi di Jordan. Oh. Indonesia, Mesir, Jordan. Dengan memakai. Loh iya. Dan menurut mereka ini makhluk apa? Karena di beberapa tempat baru pertama kali saya melihat orang model kayak begini. Gitu kan ya Bante, ya ampun. Terus Bante, apa yang Bante ini kan di sana? Misinya apa? Misinya kita belajar. Belajar bersahabat. Dan ternyata setiap orang yang kita jumpai pasti mempunyai kelebihan yang kita tidak miliki. Dari sanalah kita bisa belajar, dari sanalah kita bisa mendapatkan sesuatu,
Dan kalau persahabatan ini diikat dengan cara seperti itu, persahabatan akan bisa awet lestari. Saya bersahabat dengan panjenengan, dengan yang lain-lain itu, saya selalu menempatkan setiap orang yang saya jumpai pasti mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Nah, karena itu menjadi awet. Karena Anda bersahabat itu hanya karena pangkat, kedudukan, karena harta. Kalau persahabatannya pangkat, kedudukan, karena harta, itu rawan retak, putus hubungan. Ketika abang punya uang, disayang-sayang. Tapi begitu abang nggak punya uang, ditendang-tendang. Nah, gitu istilahnya. Kalau kita bersahabat karena pangkat, kedudukan. Ketika punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, diburu sampai ujung-ujung dunia, dijilati. Tapi begitu sudah nggak jabat, ditinggalkan kayak orang sakit. Nah, itulah. Tapi kalau persahabatan diikat dengan tali rasa, tali jiwa, itu akan awet sepanjang masa. Ya, manusia. Nah, karena itu baru-baru ini sahabat-sahabat yang dari sana juga ada datang ke Indonesia dan singgah di Pondok Labu, seperti dari Uni Emirat, dari Iran, yang terbaru dari Sudan, dari mana-mana gitu. Itulah. Seneng ya? Seneng. Nah, gitu. Seneng ya, bahagia banget. Baik Bante, sehubungan dengan hubungan antar manusia. Sesuai dengan tema kita, berkah terlahir jadi manusia. Sebenarnya arti kelahiran menurut ajaran Buddha itu apa sih, Bante? Ya, lahir itu hanya muncul. Oke, muncul. Ya. Nah, dalam bahasa Tembang namanya mijil. Nah, dia muncul, mijil. Makanya kelahiran itu secara narasi buddhistis ada 3 jenis kelahiran. Satu namanya samuti jati. Yang kedua kanika jati. Yang ketiga samuceda jati. Jati itu artinya lahir. Jadi kalau Pak Jati Kusumo itu artinya kusuma itu artinya kan bunga. Jadi kemunculan bunga yang semerbak, harum, wah mengambar-ambar. Maka tidak salah kalau beliau itu wah. Cicak ya. Gitu ya. Oh, jati itu artinya kelahiran ya. Tadi itu mau saya tanyakan sebenarnya. Nah, jadi dalam kamus atau kosakata bahasa Pali, jati itu artinya lahir. Kenapa dikatakan samuti jati? Itu kelahiran secara kalender. Yang tertulis di kalender, data-data CV kita, gitu, setelah administrasi, itu namanya samuti jati. Muncul sesuai dengan kalender itu, secara administratif. Yang kedua namanya kanika jati. Itu kemunculan, kelahiran setiap saat. Ya, jadi itu banyak aspek dan banyak media yang namanya muncul itu ya ide, gagasan, ngomong-ngomong. Jadi apa kita dermimil begini ini sudah walah kemunculan kelahiran yang tadinya tidak pernah terpikir karena dijawab tiba-tiba muncul loh itu. Iya betul. Iya. Ini namanya kanika jati. Kanika jati. Nah, yang ketiga itu adalah samuceda jati. Samuceda jati itu hubungannya dengan kelahiran makhluk, terutama makhluk manusia. Dahulu kita mengertinya manusia lah itu dicetakkan. Tidak tahu yang nyetakan siapa begitu. Pokoknya kita ya diberitahunya sejak saya kecil, waktu sekolah sampai selesai kuliah jadi orang. Wong urip iku ya ono sing nyetake. Nah, atas dasar inilah kemudian manusia itu posisinya menjadi dilemahkan karena tergantung kepada yang menciptakan. Potensi diri karena tergantung pada yang menciptakan. Kemampuan, kebisaan seseorang sudah ditaker, sudah diukur, ya wis garisnya yang ngono kuwi, aja ngeyel kuwi. Nah, gitu kan. Ya. Itu paham yang satu.
Tapi paham yang kedua, sebaliknya, justru manusia inilah yang menentukan segala-galanya. Artinya apa? Yang punya potensi diri itu ya manusia. Makanya ada satu pernyataan seorang filsuf yang mungkin kita sama-sama pernah baca, yaitu Friedrich Nietzsche salah satunya. The will to power kalau tidak salah. Jadi kehendak untuk berkuasa. Nah, gitu. Friedrich Nietzsche adalah manusialah sebetulnya segala-galanya. Nah, ini kan sudah ada dua pandangan yang kontroversi. Satu, manusia itu lemah, tapi yang satu justru potensinya itu ada pada manusia. Nah, sekarang pandangan Buddhis bagaimana? Kita hidup sebagai makhluk manusia ini mandiri tetapi tidak sendiri. Nah, itu artinya gitu. Artinya apa? Nanti episode yang lain. Oke. Sebenarnya arti kata manusia itu apa? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, nanti aja di episode berikutnya, di segmen berikutnya. Baik, Pemirsa Dharma TV, sebenarnya apa arti manusia menurut Buddhism? Jangan kemana-mana, kita akan jawab setelah satu ini. Masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, Bhikkhu Dhamma Subbo. Baik, berkah terlahir jadi manusia. Sebenarnya Bante, arti kata manusia itu apa Bante? Manusia dalam bahasa Pali itu terdiri dari dua suku kata, mano dan usa. Mano itu pikiran, usa itu tinggi. Artinya makhluk manusia itu bedanya dengan makhluk lainnya, makhluk yang berkemampuan memiliki cara berpikir tinggi. Nah, tinggi artinya mulia, bukannya tinggi di atas genteng atau di pucuk pohon kelapa. Yang membedakan makhluk manusia dengan yang lain kan di kemampuannya menciptakan kemuliaan itu. Nah, ciri-ciri kemuliaan apa ya? Kemampuannya saling tolong menolong. Itulah ya, manusia. Tidak sendiri, tapi mandiri tapi tidak sendiri. Mandiri tapi tidak sendiri. Jadi itu kemuliaan manusia pada kemampuannya saling tolong menolong. Maka kalau manusia sudah menjadi saling tolong menyolong, nah itu akhirnya hilang kemuliaannya. Nah, yang menjadi menarik adalah manusia adalah mano dan usa. Mano artinya pikiran, usa artinya tinggi. Nah, bagaimana yang tadi jenis kelahiran yang tiga, ada samuti jati, kanika jati, lah yang ketiga samuceda jati, artinya kelahiran yang sesungguhnya bagi makhluk hidup. Dulu taunya kita jadi manusia yang diciptakan, ya tidak tahu bahannya jadi apa, pokoknya diciptakan saja. Tapi secara Buddhis tidak, bahwa kelahiran sebagai makhluk hidup manusia itu terjadinya pertemuan antar unsur. Ya, jadi unsur yang ada di semesta ini, kalau bahasa yang lain namanya elemen, itu masing-masing punya dasar namanya hidup. Hidup artinya bergerak. Maka kalau orang elektronik, orang listrik, kalau ngecek alat apa-apa kan pakai tester itu. Kalau di tes pen atau tester yang ada jarumnya rek. Nah, artinya urip nih IC-nya masih hidup. Kalau jarumnya sudah nggak bergerak, IC-nya sudah mati. Dan IC itu adalah komponen. Maka kalau unsur hidup ketemu unsur hidup menjadi kehidupan. Kalau hidup itu artinya bergerak, kehidupan artinya berkembang. Nah, unsur apa saja yang menjadi dasar terjadinya makhluk manusia ini menurut narasi Buddhis adalah satu, unsur ayah, unsur ibu, laki, perempuan. Kalau bahasa kedokteran ovum sama sperma. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada ayahnya tuh nggak mungkin ya? Ya nggak tahu lah, pokoknya ini saya ngomong sendiri ini jangan. Terus yang kedua adalah unsur pria dan wanita itu ketemu. Yang kedua ketemu. Yang ketiga adalah masa subur.
Ya. Yang keempat adalah energi alam. Jadi kalau kita di masa lalu yang waktu di kesempatan yang lain kita mengatakan bahwa hidup itu seperti lampu minyak, ada tabung, ada sumbu, ada minyak, ada api. Baru api. Nah, api itulah energi yang memberikan panas, memberikan cahaya, memberikan apa. Nah, itu semua api nggak tiba-tiba dia bisa menyala ya kalau ada lampunya, ada minyaknya, ada sumbunya, ada tabungnya, lalu ada orang yang menyalakan gitu. Nah, orang yang menyalakannya bukannya yang Tuhan itu katanya. Nah, sekarang kalau terjadi tadi ada ovum, sperma ketemu. Ya, kemudian ada masa subur. Nah, yang ketiga masa subur dan yang keempat ada energi. Nah, di sanalah sudah terjadi kelahiran. Maka dalam teori kedokteran kalau tidak salah, kita bukan dokter, katanya apabila sperma sama ovum itu bertemu di waktu yang sama dalam tempo 2 kali 24 jam bertahan, barulah terjadi satu kelahiran. Kan begitu bahasanya. Lah, yang mau bertahan hidup itu apa? Ya energi. Kalau dia nggak punya energi, nggak punya nutrisi, nggak punya daya untuk hidup buat dirinya sendiri, lah berarti kan dia juga sudah mati. Lah karena itu menjadi berkah. Kenapa? Karena kalau menurut teori kedokteran, untuk bisa lahir jadi satu makhluk manusia, itu ternyata kan dari jutaan atau 10.000 atau 10 juta. 10 juta benang kromosom namanya. Itu kan berlomba-lomba untuk sampai bisa ke sana dan bertahan sampai bisa jadi ketemu dengan yang lain. Jadi kalau itu sekian juta hanya per satu, berarti kan luar biasa ini berkahnya. Keuntungannya, kekuatannya, keunggulannya, nilainya, kualitasnya. Ini kata ilmu kedokteran. Nah sekarang bagaimana kata Sang Buddha? Sang Buddha menggambarkan terjadinya kelahiran manusia itu digambarkan seperti kalau ada seekor kura-kura yang buta. Dia hidup bebas, hidup di laut bebas. Kemudian dia sesekali muncul ke permukaan. Nah, pada saat muncul ke permukaan itulah dia masuk ke dalam ring, jadi atau rotan atau ring yang lagi mengapung-apung di atas laut bebas itu. Nah, kemudian kepala kura-kura yang buta itu tadi munculnya maksluk pas di tengah-tengahnya ring. Itulah perumpamaan Sang Buddha kesempatan lahir sebagai makhluk manusia. Jadi ring yang di samudra itu, yang samudra luas itu ada apa kita makhluk. Lagi piye bisa bayangkan bunel pokoknya. Sangat beruntung sekali gitu. Nah, makanya itu dinamakan beruntung, namanya berkah. Maka kalau manusia tidak bisa memanfaatkan keberkahnya itu, waduh, kok ya kane ngoyo gitu. Emang gitu ya. Iya. Ya, begitu ya. Jadi benar-benar sesuatu yang sulit sebetulnya. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita bisa terlahir menjadi manusia ini ya Pak. Nah, sekarang berbicara makhluk. Oke. Sang Buddha berbicara makhluk itu kan ada makhluk berkaki 2. Ya. Makhluk berkaki 4. Makhluk berkaki banyak, makhluk tidak berkaki. Ya. Nah, sekarang yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, yang lahir spontan secara langsung, itu semua adalah makhluk. Dan manusia hanya salah satunya dari sekian banyak makhluk itu. Lalu makhluk-makhluk ini tersebar atau berada pada 31 alam kehidupan. Inilah peta Buddhis. Gitu. Ya. Nah, 31 alam kehidupan itu, alam manusia hanya satu. Selebihnya alam surga yang di atas manusia.
Dan di bawah alam manusia namanya alam neraka. Dari 31 alam kehidupan itu, alam manusia nomor 5. Di bawah alam manusia itu kategori alam neraka. Dan ini ada 50 lapis alam neraka. Karena tidak usah khawatir kalau sampai kehabisan tempat di alam neraka. Wong 50 kok. Oke. Lapis ya, jadi tergantung dari kualitas energinya itu tadi ya. Yang di atas alam manusia itu dikategorikan alam surga. Dalam bahasa Pali saga, Sanskerta swarga, bahasa kamus kita surga. Itu ada 26 tingkat alam surga. Jadi kalau Sang Buddha itu tidak pernah ngomong tentang surga, tentang neraka. Bukan Sang Buddha tidak kenal surga neraka, karena kenal terlalu baik, kenal baik dan mengetahui terlalu banyak, maka tidak dikit-dikit surga, neraka, begitu. Orang diem bukan berarti tidak bisa bicara. Orang tidak mengatakan bukan berarti tidak mengerti dan tidak punya. Mungkin karena terlalu mengerti dan terlalu banyak punya malah diem. Contohnya apa? Tabungan. Ya dah? Nah, sampean kan jelas punya tabungan. Dan yang paling tahu siapa ya? Yang punya. Tapi apa kok ngewer-ewer? Aku tabungan aku sak mene to, ora ono to. Nah, padahal Sang Buddha kalau berbicara surga neraka, surga ada 26 kok, silahkan kamu pilih surga yang keberapa. Neraka itu ada 50 loh, jangan sembarangan. Wah gitu, makanya digambarkan hidup mau masuk surga atau masuk neraka itu digambarkan kaya nguwat ogal agil gedene sak rambut pinoro pitu. Artinya satu rambut dibelah menjadi 7. Dan itu jembatan menuju ke alam surga atau alam neraka. Nah itulah jadi tadi menggambarkan wangel pol gitu. Ya butuh kehati-hatian. Oh, hati-hati ya, wangel gitu ya. Wah gimana tuh ya, membayangkannya aja luar biasa. Nah jadi gimana Bante? Dalam Dhammapada Buddha di Vaga 1 dan 2 ada 4 hal yang harus kita renungkan dan kita pahami. Kita syukur ketika kita terlahir menjadi manusia, yaitu sungguh sulit terlahir menjadi manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit dapat mendengarkan Dhamma, dan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Ini nanti kita bahas di episode segmen berikutnya nanti. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Dan mana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV, dan tentunya semoga ini menjadi keberkahan karena tema kali ini adalah berkah terlahir menjadi manusia. Baik Bante, ini dari pembicaraan tadi benar-benar sesuatu yang sulit ternyata menjadi manusia, gambarannya seperti itu, dan betapa emangnya kalau kesempatan ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan seefektif dan seefisien mungkin gitu ya. Nah Bante, di dalam ajaran Buddhisme ini, di dalam Dhammapada Buddha Vaga 182 ada 4 hal yang harus kita renungkan dan kita pahami. Nah kita syukuri ketika kita terlahir menjadi manusia, yaitu sungguh sulit terlahir menjadi manusia. Mungkin itu tadi gambarannya ya Bante ya, bagaimana sulitnya menjadi manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia, ini mungkin perlu dibahas ini. Tapi kira-kira pemirsa sepakat nih, kita wangel ternyata ya. Makanya bagi mereka yang daya tangkapnya itu belum antologi wadak dan rohani, lalu menerjemahnya ajaran Buddha itu tentang derita. Padahal tidak. Sang Buddha itu bukan mengajarkan tentang derita, dan itu juga salah satu pengaruh dari trik market agar Buddhis tidak menarik, sehingga Sang Buddha mengajarkan tentang duka, tentang penderitaan. Bukan itu. Kalau saya justru lain. Justru Sang Buddha itu mengajarkan tentang kebahagiaan. Itu saya berani mempertanggungjawabkan statement saya. Gitu.
Siapa tahu yang orang tidak pengen kebahagiaan, nah semua kan pengen bahagia. Ya. Nah, Sang Buddha pun juga menawarkan tentang kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan ditawarkan oleh Sang Buddha, yang ditemukan oleh Sang Buddha, dan Sang Buddha sudah menemukan master key-nya. Jadi kunci suksesnya itu tentang kebahagiaan itu, yaitu tidak hanya kebahagiaan yang remeh-temeh, kebahagiaan yang emyeh-emyeh, bukan. Yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yang ditemukan oleh Sang Buddha adalah kebahagiaan tertinggi abadi. Sedang kebahagiaan orang-orang itu kebahagiaan biasa, rendah, dan cepat berubah. Itu tentang kebahagiaan. Makanya saya ya senang banget menemukan ajaran Sang Buddha ini, karena itulah jalan kebahagiaan. Nah makanya kalau dengan sungguh sulit kehidupan itu ya karena orang bodoh saja. Coba kalau pinter, oh hidup itu mudah. Sudah ada SOP-nya ya. Iya, gitu kan? Iya kan, Nah ya, makanya terus ada istilah saya, hidup itu mudah dan murah. Yang rumit mikirnya, yang mahal gengsinya, gitu loh. Benar. Apalagi ada banyak marketer yang menawarkan, jadi kita bingung mau beli yang mana nih. Ya Bante ya. Iya. Baik. Mudah, murah, efisien, efektif. Kan Nah, begitu ya. Sebenarnya seperti itu kalau sudah sampai kepada hakikatnya. Nah, sungguh sulit dapat mendengarkan Dhamma, Bante. Kenapa kok sulit, Bante? Nah begini, itu sama dengan begini, kita sering mendengar, kadang-kadang juga terjadi pada diri sendiri. Aduh, mau berbuat baik saja kok susah. Pernah dengar nggak orang begitu? Iya. Kok banyak alangan ya Bante, gitu kan? Kalau menurut saya, berbuat baik itu lebih mudah dari berbuat jahat. Menurut saya bisa buktikan. Berbuat baik lebih mudah daripada berbuat jahat. Di mana mudahnya? Berbuat baik itu cukup dengan diri kita sendiri, kita sudah bisa berbuat baik. Tapi kalau mau berbuat jahat, itu butuh media orang lain. Jarang orang menjahati dirinya sendiri gitu ya? Ya dah? Iya. Dia dikatakan jahat setelah ada korban atas dia. Tapi kalau orang baik, ya dah? Kita berdoa sendiri semoga Jeng Sadana bahagia. Saya sudah jadi orang baik kok. Iya. Dengar nggak dengar Sadana didoakan, tapi saya sudah mendoakan yang baik. Nah sekarang masalahnya, kenapa orang pada mengeluh berbuat baik saja kok sulit, berbuat baik saja kok susah? Keluhan seperti itu oleh karena dirinya memang bukan jenisnya orang baik-baik. Sampai berbuat baik saja tidak bisa. Tapi kalau dia orang baik, berbuat baik itu mudah. Nah orang jahat mau berbuat baik tidak tahu ilmunya. Kalau orang baik mau berbuat jahat takut akibatnya. Jadi sebenarnya ada berapa tingkat manusia sih Bante? Kalau itu tadi Bante, ternyata ada yang baik, tidak sekedar baik dan jahat dong ya. Manusia itu sekurang-kurangnya kalau menurut Sang Buddha ada 4 kategori. Dalam bahasa aslinya begini, ada manusa dewu, manusa manuso, manusa tiracano, dan manusa peto. Artinya apa? Manusia dewu itu manusia yang kualitasnya setara dengan para dewa, kecerdasannya dan segala segi ciri-cirinya sekali diajari sudah bisa mengerti dan dapat melakukan dengan baik dan benar. Itu manusia dewa. Banyak nggak di bumi ini? Ya hitung sendiri aja. Banyak udah ketemu nggak Bante? Yang kedua adalah manusia manuso. Manusia manuso itu manusia standar yang kalau diajar butuh contoh baru bisa. Oke.
Yang ketiga manusia tiracano. Itu manusia kalau diajar selain diberi contoh butuh dilatih. Itu sekelas dengan hewan. Oke. Yang keempat manusia peto. Peto itu hanya peta. Peta itu setan. Sudah diajari, diberi contoh, dilatih, digebuki juga tetap tidak bisa. Karena memang otaknya otak. Baleni mana? Nah itulah namanya manusia peto, manusia peta, manusia setan. Dan itu dalam bahasa kamusnya, bahasa aslinya namanya manusia dungu, konservatif. Itu bukan bodoh tapi dungu. Bahasa Belandanya dablek, kira-kira begitu. Dungu bebal. Ya ampun. Dan itu ada semuanya ya? Ada. Nah karena itu Sang Buddha tidak pernah membuat jas-jas, tidak pernah menuduh, menuding, mengadili kamu manusia apa enggak. Sang Buddha hanya melihat apa adanya kok. Bukan hanya melihat apa nampaknya. Meskipun banyak orang mengatakan kamu manusia iblis, kamu manusia setan, kamu manusia binatang. Itu kan mereka. Sang Buddha enggak. Manusia tetap manusia, yang beda kualitasnya. Gitu. Nah sekarang hubungannya dengan tadi diciptakan, ternyata manusia punya potensi. Kalau saja dia mau meningkatkan potensi dirinya, pasti akan meningkat kualitasnya. Nah makanya kalau saya membuat membuat skema begitu, seperti segitiga sama sisi, lalu diiris-iris secara horizontal, itu akan menggambarkan kualitas makhluk hidup manusia. Paling bawah, paling besar. Makin ke atas, makin kecil. Dan kalau diungkapkan secara puitis, istilahnya yang paling bawah ini adalah makhluk yang namanya makhluk. Lalu makhluk intelektual, makhluk finansial, makhluk sosial, dan makhluk spiritual. Jadi kalau manusia itu hidupnya hanya makan, minum, tidur, anak-anak, budul, apa bedanya karo hewan? Oke. Jadi makhluk Nah intelektual, ya. kalau dia pengen meningkat kualitas hidupnya harus belajar ilmu. Hewan-hewan yang dijajak sirkus, Ya. karena dia mau belajar kok. Jadi, Dan bisa diajari kok, ya toh? Luar biasa ya. Nah, jadi intelektual itu ilmu. Nah, dengan modal keilmuan, dia mempunyai ruang untuk mendapatkan benefit namanya finansial. Hanya finansial itu menjadi titik simpang. Dia menjadi manusia yang individual dan radikal, apa manusia yang sosial. Jadi, Ya. nah sekarang dari makhluk sosial itu jelas sudah upgrade. Maka dia punya kesempatan dan tahu pintu masuk ke ruang spiritual. Karena itulah spiritual itu tempatnya ya itu tadi ruang paling atas dan paling kecil, saling atas tinggal satu titik. Memang ruangnya kecil, tapi tempatnya paling atas. Maka makhluk-makhluk manusia spiritual itu tidak banyak, tapi kelihatan dari semua arah. Dan dia punya nilai harga tersendiri. Karena dia sudah pada di spiritual. Itu semua dari potensi diri. Apa bisa? Akonono yo aku kita di wong spiritual apa bisa? Dia akan dijuluki sebagai makhluk spiritual karena dari karya-karyanya, dari nilainya, dari kualitasnya. Bagaimana tolok ukur kualitasnya? Jangan jawab. Saya sudah dikinikan. Baik, penasaran kan bagaimana sampai di titik kalau kita naik kelas sih di titik itu gimana sih tolok ukurnya? Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, di segmen akhir berkah terakhir jadi manusia. Jadi jangan sampai Anda kehilangan momentum terakhir ini bersama Bante Dhamma Subuh. Bante, ayo Bante diteruskan yang tadi Bante. Jadi sungguh sulit dapat mendengarkan
dhamma ternyata manusia-manusia ini. Apakah manusia itu bukan makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia? Ya. Sekarang apakah logam itu semua emas? Tapi emas itu logam. Iya. Gitu jawabannya. Ya cuma itu. kurang panjang ini. Ya oke. Nah, jadi tadi kalau menurut Bante Damasubbo ternyata sungguh sulit dapat mendengarkan dharma tadi ya. Ternyata ada tingkatan-tingkatan manusia itu. Jadi yang paling gampang itu adalah para manusia yang dewa tadi ya, manusia dewa tadi ya Bante. Ya manusia dewa kan manusia yang cerdas. Kalau yang paling banyak ya volume paling atas manusia gitu. Tapi apakah mereka dapat mendengarkan dhamma? Nah, ini jadi dhamma itu apa toh sebetulnya? Ya, dhamma itu apa? Dharma itu hukum kebenaran. Nah, sekarang kalau orang berbicara benar, kan setiap orang juga menyatakan benar. Bahkan dirinya paling benar, yang lain salah. Paling benar dong. Nah, iya. Tapi dong. persoalannya Sang Buddha menyatakan benar itu ada ukurannya. Oke. Ukurannya apa yang dimaksud dengan kebenaran? Misalnya pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata melihat benar, perhatian benar, konsentrasi benar, usaha benar, dan seterusnya itu. Benar menurut siapa? Menurut Sang Buddha ukuran benar yang dimaksud adalah ukurannya 3. Benar untuk diri sendiri, benar untuk orang lain, dan benar untuk lingkungan. Jadi tidak gampang orang menemukan kebenaran sesuai dengan ukuran dharma itu. Berarti proses dong di situ. Karena lingkungan bisa berbeda-beda dong. Nah sekarang membunuh. Itu benar menurut siapa? Menurut kalau sampai dibunuh benar enggak? Bela enggak dengan nyawa yang dimiliki itu? Oh, diserahkan begitu saja. Kecoa aja nggak mau dia dibunuh. Nah makanya, jadi kalau ada orang menyatakan membunuh itu benar, menurut siapa? Nah gitu. Itulah sebabnya Sang Buddha apapun yang disampaikan itu selalu dengan ukuran yang jelas. Kalau saya menyampaikan kebenaran, benar menurut diri sendiri, menurut orang lain, menurut lingkungan. Itulah yang membuat Sang Buddha itu semasa perjalanannya tidak mengundang sengketa, tidak menimbulkan ketegangan. Karena apa? Ini sudah clear. Kalau ada satu yang tidak menerima, pasti defend, pasti menolak. Tapi kenapa Sang Buddha kok di welcome? Monggo Sang Buddha, karena aman. Pernyataan yang paling prinsip dari Sang Buddha adalah Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Buktinya apa? Sang Buddha menyatakan, saya tidak melakukan pembunuhan. Loh, begitu makhluk-makhluk yang punya hidup itu ketemu orang yang aman, tidak membunuh, wah, itu happy. Itu, wah, teman saya bergaul dengan dia pasti aman, tidak was-was lagi. Itu tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Nah, jadi kenapa sungguh sulit mendengarkan dharma? Karena dharma artinya hukum kebenaran. Dan benar menurut siapa? Benar untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Benar sebelumnya, benar pada waktunya, benar sesudahnya. Indah pada awalnya, indah pertengahannya, indah pada akhirnya. Siddhartha ya orang yang berkualitas itu. Lahir ini kan musim Wesak. Ya. Trisuci Wesak kan memperingati kelahiran, mencapai dengan sempurna, lalu parinibbana wafatnya. Siddhartha lahir di taman, indah toh? Indah pada awalnya. Lalu dia hidup, bersosialisasi, kemudian bertapa, lalu mengajar dhamma. Indah pertengahannya. Selama Sang Buddha mengajar kan dharma itu, memang ada misi ekspansi, tetapi tidak dengan infansi. Nah, ini penting. Orang cerdas itu ciri-cirinya, kalau bargaining posisi bukan dengan fighting, tetapi dengan debating. Ayo kita debat. Siapa yang menilai pinter bantenya apa pinter sadanane, kan gitu.
Itu dari mana? Dari kualitas berdebat. Maka Sang Buddha caranya begitu. Sang Buddha juga punya misi ekspansi, tapi tidak dengan invasi. Itulah yang indah pertengahannya. Maka kemenangan Sang Buddha tidak ada catatan korban atas kemenangan itu. Maka jalan Jawanologi artinya menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, dan seterusnya itu. Apakah Sosrokartono itu orang Buddha atau enggak Buddha, pernah membaca buku-buku Buddha atau tidak, tapi statement itu kan kebenaran mutlak. Dan yang ketiga, indah pada akhirnya. Sang Buddha kan meninggal dengan tenang. Tidak dikejar-kejar lawan, ditangkap dan dibunuh musuh. Tidak disiksa, tidak dipaksa. Dan tidak terpaksa harus mati sebelum waktunya. Juga tidak mati hilang secara misteri. Juga tidak mati diracun. Bumi, langit, kebalik. Bumi, langit, samudera raya menjadi saksi. Tempat-tempat peninggalan itu dikunjungi manusia dari seluruh dunia, jutaan manusia setiap harinya. Cara kematian Buddha itu apakah hilang bersama tubuhnya atau bagaimana? Normal aja. Mati itu kan artinya tidak bergerak. Oke. Dan hidup itu artinya gerak. Maka ada benda hidup, benda mati. Ini benda mati, ini makhluk mati, artinya tidak bergerak. Nah, ketika Buddha atau Siddhartha, jasadnya Siddhartha dinyatakan tidak bergerak, mati, ya artinya ya sejak kapan dia tidak bergerak. Begitu hari itu tidak bergerak, oh ya dia sudah mati. Ya cuma begitu. Kalau moksa itu di dalam ajaran Buddha apa? Moksa. Di Buddha sebenarnya tidak mengenal moksa. Oh. Tidak mengenal. Nibbana aja ya. Yang dikenal nibbana. Maka dan nibbana itu ada dua pencapaian. Satu namanya pencapaian nibbana, yang kedua namanya parinibbana. Apa bedanya? Pencapaian nibbana itu ketika orang mencapai mindfulness. Saat mencapai, itulah mencapai nibbana. Lalu parinibbana saat setelah dia purna kehidupannya. Jadi makanya Siddhartha pada Wesak yang Trisuci Wesak yang ketiga parinibbana Siddhartha Buddha Gautama. Itu artinya meninggal dunia, kira-kira begitu. Tapi pada saat mencapai penerangan sempurna, itu adalah pertapa Siddhartha mencapai nibbana. Pada waktu meninggal dunia mencapai parinibbana. Makanya dulu ketika masih aktif namanya jenderal. Begitu sudah pensiun namanya purnawirawan. Nah, purna artinya sampurna, selesai. Berarti nibbana itu bisa kita capai dalam kondisi. Bisa. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Kenapa? Ya karena menunggu kualitas. Sekarang coba kita mau melamar kuliah di Unibro, di UI, di UGM, berapa yang ngantri dan berapa yang diterima? Kalau tadi makhluk yang hanya makan, minum, tidur, berkembang biak, berapa banyak dibanding dengan yang makhluk intelektual yang mampu sekolah? Dan Buddha kan di puncak sini. Itulah alasan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Apakah benar akan ada muncul Buddha Maitreya? Ada. Itu benar? Benar. Karena Buddha tidak menyatakan satu-satunya. Dan juga tidak ada pernyataan saya Buddha terakhir. Buddha itu banyak, karena ilmu kok. Apakah sarjana ekonomi cuma satu? Dan yang terakhir? Tidak. Apa keistimewaan? Ini untuk menutup ini ya Bante. Ya. Apa sih keistimewaan dari Buddha Maitreya? Istimewanya sama, karena ilmu itu kan sama. Artinya kalau ilmu ini sudah dilupakan oleh manusia, baru ilmu itu digali lagi oleh manusia yang lain. Jadi setiap Buddha mesti meramalkan Buddha yang akan datang. Oke, jadi ada kemerosotan, kemudian ya, gitu. Mindfulness-nya. Jadi lagi, kalau mau gitu gampang begini kan, Buddha Gautama ini sudah diramalkan oleh Buddha Dipankara sebelumnya. Dan itu waktunya berjuta-juta tahun. Nah, Buddha Gautama juga akan meramalkan Buddha yang akan datang nanti namanya Buddha Maitreya. Dari kapan itu? Masih cukup lama, masih ribuan tahun yang akan datang. Oke,
kesimpulannya di dalam pembicaraan kita. Monggo. Kesimpulannya ya bersyukurlah sebagai makhluk yang lahir sebagai makhluk manusia, manusia, makhluk yang berkemampuan berpikiran tinggi, mulia, mudah diajar. Maka kalau sulit diajar namanya kurang ajar, gitu kan? Ditambahin ya, karena kurang. Oke, cukup Bante. Iya. Matur nuwun Bante Subo, Mas Subo. Baik, Pemirsa Dharma TV, menarik sekali apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini mendatangkan kritikan-kritikan ya, pencerahan-pencerahan ya, untuk kita melangkah di kehidupan ini. Baik, saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.